Untuk menaklukkan wanita yang ada di hadapannya, Chris bukan hanya mengurungnya di ruang bawah tanah rumahnya, tetapi juga diam-diam turun ke sana setiap malam untuk memperlakukannya semena-mena. Semua perbuatan keji dan memalukan itu diam-diam disaksikan oleh putranya yang bernama Brian. Bahkan, Brian mulai membolos sekolah hanya untuk pulang lebih awal dan meniru perilaku ayahnya. Pada suatu akhir pekan, keluarga mereka mengadakan acara berkumpul bersama. Chris adalah seorang pengacara terkenal di daerahnya. Ia memandang seluruh anggota keluarganya layaknya seorang penguasa yang mengawasi kerajaannya. Peggy adalah putrinya yang pemberontak dan mandiri. Belle adalah istrinya yang penurut dan cakap. Ada pula putri bungsunya yang baik hati dan polos, serta Brian, putranya yang penuh amarah dan cenderung kasar. Seluruh anggota keluarga itu hidup di bawah kendali mutlak Chris. Malam itu, Chris pulang ke rumah dan bersiap pergi berburu. Saat fajar menyingsing di pegunungan yang sunyi, ia akhirnya menemukan sosok yang menarik perhatiannya, yaitu Anna, seorang wanita liar yang bertahan hidup jauh di tengah hutan sebagai bagian dari sebuah suku kanibal. Anna sedang membersihkan tubuhnya di sungai. Kulitnya yang gelap dipenuhi lumpur dan kotoran. Ia menangkap ikan-ikan kecil dengan tangan kosong, lalu langsung memakannya seperti hewan liar. Ketika keluar dari air, postur tubuhnya yang tinggi dan anggun semakin memikat perhatian Chris. Ia mengamatinya dengan saksama, bukan karena takut, melainkan dengan rasa penasaran, seolah sedang mengamati seekor binatang buas. Bukannya merasa gentar dengan kehidupan liar Anna, Chris justru muncul keinginan besar untuk menguasai dan mengendalikannya. Chris segera pulang. Ia adalah pria yang sangat merasa dirinya paling berkuasa di dalam keluarga dan menganggap pendapatnya tidak boleh dibantah. Tanpa menjelaskan alasannya, ia memerintahkan istri, putra dan kedua putrinya untuk mengikuti dirinya ke ruang bawah tanah yang sudah lama terbengkalai, lalu membersihkannya. Keesokan harinya, Chris diam-diam mengikuti Anna menyusuri hutan. Setelah menemukan gua tempat Anna tinggal, ia bersembunyi di dekat sana dan menunggu dengan sabar. Saat Anna keluar untuk mencari makanan, Chris melihat kesempatan itu. Ia tiba-tiba melemparkan jaring ke arah Anna hingga wanita itu tidak sempat bereaksi. Anna panik dan berusaha melepaskan diri sekuat tenaga. Tetapi Chris segera menghampirinya dan memukul bagian belakang kepalanya menggunakan gagang senapan berburu hingga Anna pingsan. Tak lama kemudian, Chris menyeret tubuh Anna yang tak sadarkan diri ke ruang bawah tanah rumahnya. Ia membelenggu tubuh Anna dengan rantai dan mengikat kedua kakinya menggunakan kawat logam agar tidak bisa melarikan diri. Setelah semuanya selesai, Chris mulai memperhatikan wanita yang ada di hadapannya. Ia melihat seluruh tubuh Anna dipenuhi lapisan tanah dan kotoran, serta mengeluarkan aroma khas hutan. Namun, ketika menatap wajahnya lebih dekat, Chris menyadari bahwa di balik semua kotoran itu tersembunyi seorang wanita yang sangat cantik dengan paras yang menawan. Satu hal yang menarik perhatian Chris adalah gigi Anna yang tampak menghitam. Karena penasaran, ia mendekat untuk memeriksanya. Tiba-tiba, Anna menggigit jarinya dengan keras. Chris langsung berteriak kesakitan. Sesaat kemudian, Anna memuntahkan cincin pernikahan yang sebelumnya berada di jari Chris. Melihat hal itu, Chris menjadi sangat marah. Ia menampar wajah Anna dengan keras. Namun, bukannya menunjukkan rasa takut, Anna justru membalas tatapannya dengan penuh kebencian dan perlawanan. Sikap itu membuat Chris semakin murka hingga ia terus memukuli Anna sampai wanita itu kembali kehilangan kesadaran. Barulah setelah itu, Chris meninggalkan ruang bawah tanah dengan perasaan puas. Sesampainya di kamar, Chris membalut jarinya yang terluka dan meminum beberapa obat pereda nyeri. Dalam hati, ia sadar bahwa memaksa seseorang yang liar seperti Anna untuk tunduk bukanlah perkara mudah. Setelah rasa sakit di jarinya sedikit berkurang, Chris kembali ke ruang bawah tanah. Ia mencoba membujuk Anna dengan berpura-pura peduli, menyuruhnya berhenti melawan dan menerima kehidupan barunya. Namun, Anna sama sekali tidak berniat menyerah. Tatapan matanya dipenuhi kebencian, seolah ingin mencabik-cabik Chris dengan tangannya sendiri. Menyadari Anna masih menolak untuk patuh, Chris memutuskan memberinya pelajaran. Ia menarik rantai yang membelenggu Anna hingga menegang, meletakkan sebuah papan kayu di sampingnya, lalu mengenakan pelindung telinga.
Setelah itu, ia mengangkat senapannya dan melepaskan tembakan ke arah papan kayu di samping kepala Anna. Suara ledakan yang sangat keras menggema memenuhi ruang bawah tanah. Dentuman tersebut membuat Anna linglung dan kesulitan memulihkan diri dalam waktu yang lama. Chris kemudian memanfaatkan keadaan itu untuk mengancam Anna. Ia memperingatkan bahwa jika Anna terus melawan, ia akan kembali menembakkan senjatanya dan membuat penderitaannya semakin berat. Karena tidak memiliki pilihan lain, Anna hanya bisa diam untuk sementara waktu. Melihat Anna sudah berhenti melawan, Chris memutuskan memperkenalkannya kepada seluruh anggota keluarganya. Ia mengajak mereka semua turun ke ruang bawah tanah. Begitu melihat Anna dirantai di sana, seluruh keluarga langsung terkejut. Kedua putrinya tampak bingung dan tidak mengerti mengapa ayah mereka tega melakukan hal seperti itu. Hanya Brian yang memandang Anna dengan rasa penasaran yang tidak biasa. Tatapannya terus tertuju pada Anna tanpa berkedip. Saat itu, Chris akhirnya mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Ia mengumumkan bahwa mulai sekarang Anna akan tinggal bersama mereka dan akan menjadi istri keduanya. Belle, istrinya saat ini, dipenuhi rasa marah dan tidak percaya. Namun, ia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Peggy juga menganggap keputusan itu sama sekali tidak bisa diterima. Berbeda dengan mereka, Brian justru terus menatap Anna sambil memuji kecantikannya. Chris kemudian memerintahkan Belle untuk menyiapkan makanan bagi Anna. Tanpa bisa membantah, Belle meninggalkan ruang bawah tanah untuk memasak. Sementara itu, Brian tetap berdiri di sana, masih memandangi Anna dengan penuh perhatian. Sekitar 1 jam kemudian, Belle kembali membawa sepiring makanan. Karena semua orang khawatir Anna akan menyerang atau menggigit mereka lagi, Brian menggunakan sebuah alat untuk mendorong makanan itu perlahan ke arah Anna. Namun, sejak kecil Anna terbiasa memakan ikan dan daging mentah. Ia sama sekali tidak tertarik pada makanan matang seperti itu. Dengan marah, ia tiba-tiba menghantamkan kepalanya ke depan hingga makanan tersebut berhamburan ke lantai. Jelas terlihat bahwa Anna masih memiliki naluri liar dan menolak segala sesuatu yang asing baginya. Melihat Anna tetap tidak mau menurut, Chris memutuskan untuk tidak memberinya makan selama beberapa hari. Ia berharap rasa lapar akan menghancurkan semangat Anna dan memaksanya untuk tunduk. Sebelum meninggalkan ruang bawah tanah, Chris memperingatkan seluruh keluarganya agar tidak seorang pun membocorkan apa yang terjadi di sana kepada orang lain. Malam harinya, seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam. Belle sama sekali tidak berselera makan. Bayangan bahwa Anna akan menjadi istri kedua suaminya membuat hatinya dipenuhi kesedihan. Peggy juga memilih tidak makan karena merasakan hal yang sama. Chris menyadari putrinya sedang murung. Setelah makan malam selesai, ia mendatangi kamar Peggy untuk membujuknya agar menerima kehadiran Anna. Setelah terus-menerus menekan dan meyakinkannya, Peggy akhirnya terpaksa mengalah. Pada saat yang sama, Belle kebetulan melewati kamar tersebut dan tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. Saat itulah, ia benar-benar menyadari kenyataan yang pahit. Selama lebih dari 10 tahun menjalani pernikahan, ternyata Chris sudah lama kehilangan perasaan terhadapnya. Merasa sangat terpukul, Belle kembali ke kamar tidur. Dengan segenap keberanian yang dimilikinya, ia mencoba berbicara dari hati ke hati dengan Chris dan memohon agar Anna dibebaskan. Ia mengaku tidak sanggup hidup serumah dengan wanita lain. Namun, sebelum Belle sempat menyelesaikan ucapannya, Chris langsung menampar wajahnya dan berkata dengan dingin bahwa urusan itu bukan haknya untuk ikut campur. Dengan air mata dan hati yang terluka, Belle hanya bisa duduk di tepi tempat tidur sambil menahan semua rasa sakitnya seorang diri. Hari demi hari terus berlalu. Meskipun tetap terkurung di ruang bawah tanah, Anna tidak pernah berhenti berusaha membebaskan diri. Ia terus menarik ikatan yang membelenggunya dan berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Namun, setelah berkali-kali gagal, tenaganya perlahan mulai habis. Melihat sisa-sisa makanan yang berserakan di lantai dan kini sudah membusuk, Anna akhirnya tidak punya pilihan selain merangkak dan memakan makanan yang sebelumnya ia buang. Setelah 2 hari lagi berlalu, Chris merasa waktunya telah tiba untuk menjinakkan Anna. Ia memerintahkan Belle menyiapkan beberapa ember berisi air hangat karena ia berniat membersihkan tubuh Anna sendiri.
seolah ingin menghapus semua jejak kehidupan liarnya. Setelah berhari-hari kelaparan dan menderita, Anna sudah tidak segarang sebelumnya. Melihat keadaan itu, Brian menawarkan diri untuk membantu memandikannya. Namun, Chris langsung menolak dan memerintahkan Brian keluar dari ruang bawah tanah sambil menutup pintunya. Belle juga menawarkan bantuan, tetapi Chris kembali menolaknya. Ia bersikeras ingin melakukan semuanya sendiri. Chris kemudian mengenakan sepasang sarung tangan dan mulai mengusap serta membersihkan lapisan-lapisan kotoran yang selama bertahun-tahun menutupi tubuh Anna. Namun, saat proses itu berlangsung, Chris segera menyadari bahwa lapisan kotoran tebal yang menempel di tubuh Anna tidak bisa dibersihkan hanya dengan tangan. Demi membersihkan tubuh Anna sepenuhnya, Chris menggunakan cara yang jauh lebih kejam. Ia menyeret Anna keluar rumah. Sesaat kemudian, Chris mengarahkan selang air bertekanan tinggi langsung ke tubuhnya. Untuk menghilangkan kotoran yang telah menempel selama bertahun-tahun, ia terus menyemprotkan semburan air dengan tekanan yang sangat kuat. Tekanan air yang luar biasa itu membuat Anna menjerit kesakitan dan berusaha melawan sekuat tenaga. Melihat pemandangan yang begitu kejam, Peggy sudah tidak sanggup tinggal diam. Khawatir Anna akan meninggal karena perlakuan tersebut, ia segera maju dan mematikan aliran air. Anna diam-diam mengingat kebaikan Peggy. Setelah berbagai perlakuan kejam yang bertujuan menghancurkan semangatnya, Anna yang dulu liar dan sulit dikendalikan akhirnya menyerah. Ia terpaksa menerima semua keinginan Chris. Chris pun merasa telah berhasil menjinakkan Anna. Ia membawa Anna kembali ke ruang bawah tanah, lalu memerintahkan Belle untuk mengeringkan tubuhnya dan menyiapkan pakaian yang bersih serta layak dipakai. Melihat istrinya terus menuruti semua perintahnya, Chris merasa sangat puas. Ia yakin rencananya telah berhasil. Seiring berjalannya waktu, sifat liar Anna perlahan mulai memudar. Ia menjadi jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Chris sendiri yang mengantarkan makanan untuk Anna dan menyuapinya sedikit demi sedikit. Setelah sekian lama kelaparan, Anna melahap semua makanan yang diberikan hingga semangkuk penuh habis dalam waktu singkat. Chris kembali mengungkapkan keinginannya kepada Anna. Ia berjanji bahwa selama Anna tetap patuh dan mengikuti semua aturannya, ia boleh tinggal di rumah itu dan menjalani hidup dengan tenang. Karena tubuh dan pikirannya sudah sangat lelah, Anna tidak lagi memiliki tenaga untuk melawan. Ia hanya bisa mengangguk pelan sebagai tanda menerima keadaan. Sejak hari itu, setiap malam Chris diam-diam turun ke ruang bawah tanah. Belle mengetahui apa yang dilakukan suaminya, tetapi ia hanya mampu memendam semuanya dalam diam karena takut menentangnya. Yang tidak diketahui Belle adalah setiap kali Chris memasuki ruang bawah tanah, Brian diam-diam selalu mengikutinya dari belakang. Bersembunyi di balik pintu, Brian mengintip semua yang terjadi di dalam. Saat Chris mulai melepaskan pakaian Anna, seluruh kejadian itu disaksikan oleh Brian. Pemandangan tersebut membangkitkan rasa penasaran yang tidak sehat dalam dirinya hingga membuatnya terus memikirkannya. Keesokan harinya, ketika Chris sedang bekerja, Brian diam-diam membolos sekolah dan pulang ke rumah. Ia berniat meniru semua yang pernah dilakukan ayahnya. Agar Anna tidak curiga, Brian terlebih dahulu mencoba mengambil hatinya dengan memberikan beberapa biskuit. Namun, Anna sama sekali tidak tertarik. Setelah mengalami begitu banyak penderitaan akibat perlakuan pria-pria kejam, Anna tidak mau membiarkan seorang anak laki-laki memperlakukannya dengan semena-mena lagi. Karena ingin memaksa Anna untuk menurut, Brian mengambil sebuah tang dan mulai mengancamnya dengan kekerasan. Namun, dengan tangan dan kaki yang masih terbelenggu rapat, Anna sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tak lama kemudian, ruang bawah tanah dipenuhi suara keributan dan jeritan kesakitan Anna. Mendengar sesuatu yang tidak beres, Peggy segera berlari ke ruang bawah tanah dan membuka pintunya. Pemandangan mengerikan di depan matanya membuatnya terpaku. Dengan marah, Peggy mengecam perbuatan adiknya, lalu memaksa Brian keluar dari ruang bawah tanah. Untungnya, luka yang dialami Anna tidak mengancam nyawanya. Ia hanya kehilangan beberapa gigi. Peggy segera membantu merapikan pakaiannya dan membersihkan luka-lukanya. Di dalam hati, Anna menyadari bahwa di tengah keluarga yang dingin dan penuh penyimpangan itu, hanya Peggy yang pernah menunjukkan kebaikan dan memperlakukannya sebagai manusia. Peggy kemudian menceritakan semua kejadian tersebut kepada Belle. Dengan marah, Belle memarahi Brian dan melarangnya keras mendekati ruang bawah tanah lagi.
Namun, tepat saat itu Chris pulang dari kantor. Belle segera menceritakan semua yang telah dilakukan Brian, berharap suaminya akan menghukum putra mereka. Akan tetapi, Chris tetap bersikap tenang. Ia sebenarnya sudah menyadari ketertarikan Brian terhadap Anna dan menganggapnya bukan sesuatu yang penting. Menurut Chris, Brian hanya sedang berada dalam masa remaja, sehingga pikiran dan perilaku seperti itu dianggapnya wajar. Sikap Chris yang dingin dan menyimpang benar-benar menghancurkan harapan terakhir Belle. Yang lebih mengejutkan lagi, Chris justru mengatakan bahwa di masa depan Brian boleh menghabiskan waktu bersama Anna. Ia bahkan menyuruh Belle berhenti bersikap berlebihan dan tidak lagi ikut campur dalam urusan tersebut. Setelah bertahun-tahun hanya diam dan menanggung semuanya, Belle akhirnya mencapai batas kesabarannya. Dengan mengumpulkan seluruh keberaniannya, ia meminta cerai kepada Chris. Belle bertekad membawa kedua putrinya pergi dan meninggalkan rumah yang telah menjadi mimpi buruk itu. Namun, Chris hanya menertawakannya. Menurutnya, Belle yang selama bertahun-tahun hanya menjadi ibu rumah tangga dan tidak memiliki pekerjaan, tidak akan mampu hidup sendiri tanpa dirinya. Meski begitu, Belle tetap tidak mau mundur. Perlawanan yang ditunjukkannya akhirnya membuat Chris murka. Tanpa ragu, ia menyerang Belle dan memukulnya dengan brutal hingga 2 kali, membuat Belle kehilangan kesadaran. Saat Peggy berlari untuk menolong ibunya, Chris segera menghentikannya dan memerintahkannya agar tidak ikut campur. Ketakutan, Peggy hanya bisa berdiri terpaku tanpa mampu berbuat apapun. Tiba-tiba, terdengar seseorang mengetuk pintu rumah. Chris menyuruh Peggy membukakan pintu, sementara ia dan Brian segera membawa Belle pergi untuk menyembunyikan apa yang baru saja terjadi. Tamu yang datang adalah Jane, guru Peggy yang ingin menjenguk muridnya dan melihat keadaannya di rumah. Takut Jane mengetahui rahasia mengerikan yang tersembunyi di dalam rumah itu, Peggy terus mengajaknya berbicara untuk mengulur waktu. Beruntung, Chris berhasil menyembunyikan Belle sebelum Jane menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jane sebenarnya ingin berbicara langsung dengan Belle mengenai perkembangan Peggy di sekolah. Namun, Chris segera mencari alasan. Ia mengatakan bahwa Belle sedang kelelahan dan beristirahat, sehingga ia sendiri yang akan membahas semuanya. Jane tidak menaruh curiga dan melanjutkan percakapan dengan Chris. Selama berbicara, Chris terus memuji kecerdasan dan penampilan Jane. Namun, pujian yang berlebihan itu justru membuat Jane merasa semakin tidak nyaman. Setelah selesai membahas kondisi Peggy di sekolah, Jane memutuskan untuk pulang. Akan tetapi, Chris tidak mengizinkannya pergi. Bahkan, ia dengan berani mengajak Jane menginap di rumah mereka. Ketika menyadari Jane tetap bersikeras ingin pulang, Chris akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Ia mengambil seutas tali, mengikat kedua tangan Jane, lalu menyeretnya keluar menuju halaman rumah. Peggy berulang kali memohon agar ayahnya berhenti dan berusaha menolong Jane. Tetapi semua usahanya sia-sia. Dengan dingin, Chris berkata bahwa mulai saat itu Jane bukan lagi guru Peggy, melainkan akan menjadi ibu tirinya yang baru. Tidak sanggup lagi melihat kegilaan ayahnya, Peggy akhirnya memberanikan diri melawan dan mencoba menghentikan tindakan kejam tersebut. Namun, perlawanan itu justru membuat Chris semakin marah. Ia mendorong Peggy dengan keras hingga putrinya terjatuh ke tanah. Setelah itu, Chris menyeret Jane yang masih terikat ke pagar di luar rumah dan menguncinya di sana. Keributan yang terjadi di luar akhirnya membuat Belle terbangun dari pingsannya. Di saat yang sama, Anna yang berada di ruang bawah tanah juga mendengar suara gaduh tersebut. Peggy terduduk di tanah sambil menangis histeris karena putus asa. Chris kemudian menarik putrinya dan memaksanya menerima kenyataan yang ia ciptakan. Menghadapi ayah yang begitu kejam dan penuh kendali, Peggy akhirnya tidak memiliki pilihan selain berpura-pura menyerah. Tak lama kemudian, Jane juga diseret ke ruang bawah tanah. Chris berniat menggunakan cara yang sama seperti yang pernah ia lakukan kepada Anna untuk menghancurkan semangat Jane. Ia mengurung Jane di ruangan yang dahulu digunakan untuk memelihara seekor anjing liar. Melihat ada korban baru, anjing itu menjadi sangat gelisah dan terus menghantam-hantam kandangnya dengan ganas. Namun, setelah menyaksikan semua kekejaman ayahnya, Peggy akhirnya memutuskan untuk tidak lagi tinggal diam. Ia diam-diam kembali ke kamarnya, menemukan kunci rantai, lalu membuka seluruh belenggu yang selama ini mengurung Anna. Begitu bebas, Anna sama sekali tidak menyerang Peggy yang selama ini selalu bersikap baik kepadanya. Sementara itu, Belle akhirnya benar-benar sadar.
Mendengar jeritan dari ruang bawah tanah, ia perlahan berjalan menuju sumber suara. Namun, saat Anna keluar dari ruang bawah tanah, ia langsung berhadapan dengan Belle. Di mata Anna, Belle tidak jauh berbeda dengan Chris. Selama ini, Belle memilih diam, membiarkan kekejaman Chris terus berlangsung, dan secara tidak langsung membuat banyak wanita tak bersalah menjadi korban. Bagi Anna, orang yang membiarkan kejahatan seperti itu terjadi tidak pantas mendapatkan pengampunan. Dikuasai amarah, Anna langsung menyerang Belle dan melempar tubuhnya hingga terpental beberapa meter. Peggy menyaksikan kematian ibunya dengan rasa takut dan syok. Ia hanya bisa terpaku tanpa mampu bergerak. Pada saat yang sama, Jane yang masih terkurung di dalam kandang anjing mati-matian mencari cara untuk melarikan diri. Namun, saat Jane berusaha mencari tempat berlindung, tiba-tiba muncul sosok lain dari balik kegelapan. Sosok itu adalah wanita lain yang juga bernama Anna. Wanita yang selama ini dikurung di ruangan menyerupai kandang itu langsung menerjang Jane. Ia menggigit dan menyerangnya dengan sangat brutal. Jeritan Jane pun menggema di seluruh ruang bawah tanah. Saat itulah terungkap bahwa Chris ternyata sudah menculik, mengurung, dan menyiksa banyak wanita jauh lebih lama daripada yang diketahui siapapun. Sementara itu, Brian pergi keluar rumah untuk membuang jasad Jane. Namun, di sana ia justru berhadapan dengan Anna yang telah berhasil melarikan diri dan kembali untuk membalas dendam. Chris buru-buru mencari senjata untuk mempertahankan diri. Anna bergerak lebih dulu. Dengan satu serangan, ia langsung menghabisi Brian. Chris berusaha melawan, tetapi sesaat kemudian senjata yang dipegang Anna menembus tubuhnya. Akhirnya, Chris yang kejam dan haus kekuasaan bersama Brian yang telah mengikuti jejak ayahnya sama-sama tewas. Setelah balas dendamnya selesai, Anna berjalan keluar dari rumah. Tak lama kemudian, Anna yang lain muncul dari tempat persembunyiannya. Ia adalah salah satu korban kekejaman Chris. Selama bertahun-tahun, Chris mengurungnya di dalam kandang anjing hingga perlahan ia kehilangan sisi kemanusiaannya dan mulai bertingkah seperti seekor hewan. Kini, Anna telah membebaskannya dan menjadikannya teman seperjalanan. Saat kedua wanita itu hendak kembali ke dalam hutan dan menghilang untuk selamanya, putri bungsu Chris tiba-tiba berlari keluar rumah menghampiri Anna. Berbeda dengan yang lain, gadis kecil itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dengan tenang, ia menyodorkan sebotol air minum kepada Anna. Anna menerimanya, lalu meminum air tersebut hingga puas. Melihat ketulusan hati gadis kecil itu, untuk pertama kalinya, tatapan Anna terlihat begitu hangat. Ia kemudian mengangkat jarinya dan menyentuh lembut area dekat mulut gadis itu, seolah mengajaknya berkomunikasi dengan caranya sendiri. Setelah itu, Anna memberi isyarat kepada Peggy agar melakukan hal yang sama. Namun, Peggy yang masih dipenuhi rasa takut dan kebingungan hanya menggeleng pelan sebagai tanda menolak. Anna tidak memaksanya. Sebaliknya, ia menggenggam tangan gadis kecil itu, lalu mengajaknya berjalan menuju hutan yang lebat. Mereka memilih meninggalkan dunia yang penuh kekejaman dan memulai kehidupan baru yang jauh dari penderitaan. Peggy hanya bisa berdiri diam, memandangi mereka hingga perlahan menghilang di kejauhan, sambil dalam hati berdoa agar adiknya akhirnya menemukan kebaikan, keselamatan, dan kebebasan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.